Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Kang Cus. Nah, di channel ini saya akan memberikan informasi edukasi terkait politik dan pemilu. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana analisa mapping ya. Nah, kemarin kan saya janji untuk sampel di Kabupaten Tangerang Dapil 2. Langsung aja ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan di like ya. Baik, sekarang kita buka data pemilih 2019. Nah, oke. Di data 2019 ini untuk dapil 2 ya. Suara partai terbanyak itu adalah Golkar ya dengan 31.000. Lalu PKB dengan 28.000 lebih. Lalu PDIP dengan 26.500. Kemudian PKS dengan 26.300 lebih, dan di posisi kelima ada Gerindra dengan 24.700 lebih. Nah, itu dari 16 partai tahun lalu, 5 besar yang menurut saya di dapil 2 ini suara partai plus calegnya itu besar ya. Kemudian untuk 2019 lalu jatah kursi untuk dapil 2 itu hanya 8 ya, 8 kursi. Nah, ini kan menggunakan sama saja dengan 2024 nanti menggunakan sistem Sainlik ya. Jadi sistem Sainlik itu hasil suara partai plus caleg itu nanti akan dibagi dengan satu, lalu menghasilkan satu kursi dibagi 3, dibagi 5 sampai dibagi 7 gitu. Itu perhitungan Sainlik untuk kursi ya. Kemudian kita lihat nanti di sini siapa saja sih petahana dari dapil 2. Nah, petahana dari dapil 2 itu ada 8 orang ya, karena jatahnya 8 kursi tahun kemarin. Tahun ini 2024 9 kursi ya, 2024 yang dapil 2 ya. Nah, tahun lalu itu berarti ini kan petahana disebutnya ya, karena mereka ini udah duduk ya. Kalau mereka nyalon lagi berarti kan petahana ya. Kalau nggak nyalon lagi ya enggak. Baik, yang pertama adalah Usman Abdul Ghani dari PKB dengan suara 12.000 lebih. Kemudian Nasrullah Ahmad Jamaluddin dari Gerindra dengan suara 5.500 lebih. Supardi dari PDIP dengan suara 6.500 lebih. Kemudian Haji Deni dari Golkar dengan suara 11.000 lebih. Ahmad Sahril dari PKS dengan suara 5.700 lebih. Haji Farudin dari P3 dengan perolehan suara 7.600 lebih. Soleh Apip dari Hanura dengan perolehan suara 6.700 lebih. Dan yang terakhir ke-8 yaitu Haji Aida Ubaida dari Demokrat dengan suara 7.600 lebih. Nah, dari sini kita lihat ya, dengan angka yang berbeda-beda mereka itu duduk. Jadi pada intinya begini, nggak ada istilah kita harus memperoleh suara banyak, nggak ada, tapi dengan strategi ya, karena dengan suara 7.000 aja mereka bisa pada duduk kok. Nggak harus lebih dari 12.000, nggak harus lebih dari 13.000, nggak ada, yang penting pemetaannya gitu. Nah, saya tekankan lagi, untuk pemetaan seperti ini nih sebenarnya kurang valid ya. Maksud saya kurang valid itu, lebih validnya itu ketika DCT ya. Jadi DCT itu nanti bulan September. Nah, untuk DCT ini nanti kita bisa melihat ya kekuatan lawan kompetitor kita. Nanti kan ditetapkan tuh calon-calonnya. Jadi kita bisa ukur di situ gitu. Mana petahananya, mana caleg barunya, caleg baru itu dari partai mana sebelumnya, ataukah dia pindah dapil atau dia pindah partai gitu. Apa kekuatannya, kelemahannya, di situ diukur. Kemudian dari suara sekarang, DPT sekarang dengan DPT kemarin nih 2019 di compare ya. Untuk 2019 kita bisa tahu ruang-ruangnya gitu, di mana TPS berapa, desa mana, kecamatan mana kita bisa masuk ke situ. Maksudnya bisa jadi lahan buat kita membuat basis baru ya, buat kita untuk caleg-caleg baru. Oke, lanjut ya. Untuk analisis data ini sebenarnya nanti akan ada 2 strategi yang akan diambil oleh para caleg ya.
yang akan disarankan oleh konsultannya. Yang pertama adalah strategi mikro targeting ya, yang kedua adalah strategi konsentrasi wilayah. Nah, untuk dapil 2 ini kita akan kupas ya, tapi saya sekali lagi mohon maaf untuk nama-nama di sini yang saya bahas, saya nggak kenal semuanya, saya nggak ada yang kenal gitu. Tanya mereka pun mereka pasti nggak ada yang kenal saya. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya untuk menyebutkan nama, ini hanya sebuah pembelajaran aja buat teman-teman semua, buat caleg-caleg baru juga. Nah, tapi saya nggak analisis semuanya ya, mungkin hanya beberapa 4 atau 5 partai ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita lihat dari PKB ya. Di sini ada Usman Abdul Ghani ya sebagai petahana. Dia memperoleh suara 12.600 lebih. Nah, suara terbanyak dia itu ada di 4 kecamatan ya, Kresek, Kronjo, lalu Sukamulya dan Gunung Kaler ya. Nah, dari data ini kita udah bisa lihat ya, untuk petahana misalkan dia nyalon lagi, dia harus pertama untuk yang basis-basis dia yang kuat nih, Kresek, Kronjo, Sukamulya dan Gunung Kaler, itu harus dia rawat ya. Nah, untuk Kemiri, Mauk, lalu Sukadiri dan Mekarbaru itu dia harus masuk di situ ya, lebih rutin lagi ya per kampanyenya ya, strateginya dimatengin lagi. Jadi ibarat porsi ya, untuk basis itu dirawat misalkan pertemuan seminggu 2 kali, tapi untuk yang bukan basis nih, ruang-ruang yang dijadikan basis baru ya harus ini ya, harus lebih ekstra lagi kalau memang ada data dan indikator yang memang harus ke situ ya. Itu tergantung dari konsultannya masing-masing, tapi menurut saya untuk Usman Abdul Ghani ini ya, dengan dia hanya fokus di 4 kecamatan basis dia dan dirawat terus ya, pastinya ini ya ada kemungkinan ya, probabilitasnya tinggi ya. Terus untuk caleg baru di PKB gimana Bang? Nah, Anda bisa masuk nih di luar basis-basis petahana. Nah, ini kan ada Mau, Kemiri, Sukadiri sama Mekarbaru ya, Anda bisa masuk di situ ya. Terus misalkan Bang, saya ada di wilayah yang basisnya petahana, gimana Bang? Ya itu berarti Anda harus memakai sistem ini, konsentrasi wilayah juga ya. Kalau misalnya Anda mau masuk di seluruh kecamatan ya, Anda harus punya data per TPS, per desa gitu ya. Jadi Anda bisa masuk di situ. Oh, ini petahana ini di desa, misalkan contoh ya, Kronjo ini dia ada 1.100 lebih. Nah, di Kronjo ini ada 10 desa. Berarti kan nggak semua desa pilih dia ya. Di desa itulah Anda fokus gitu. TPS mana aja gitu. Itu sih, misalkan Anda orang Kresek ya, Anda berarti harus membedah lagi ya. Petanya ini hanya gambaran kecil aja untuk pelajaran aja ya. Nah, lanjut ya. Jadi untuk caleg baru Anda bisa masuk yang aman ya, di kecamatan tadi yang bukan basis dari petahana. Tapi Anda juga lihat di situ basis siapa ya, karena pesaing itu, kompetitor itu bukan hanya dari internal tapi eksternal. Nah, analoginya begini, pemikiran Anda sebagai caleg harus diubah ya. Jangan anggap kompetitor di internal itu menjadi lawan yang sangat serius, enggak. Mereka ini akan membantu suara kita ya. Maksudnya mereka ini akan mendobrak suara partai juga. Ntar kan digabung. Maksudnya kalau besar suara partai, suara dia tuh suara kita juga besar. Pas digabung tinggi. Nah, pas pembagian ketiga kan sign leg ya, itu bisa dapat jatah 2 kursi satu partai. Jadi ada peluangnya di situ gitu. Jadi kita bisa nggak ganggu dia gitu. Kita fokus di wilayah yang lain kalau untuk satu partai. Terus untuk Gerindra nih ada petahananya Nasrullah Ahmad Jamaluddin ya, dengan suara 5.500. Dia cuma kuat di kecamatan Kemiri, kemungkinan dia orang Kemiri kali ya. Tapi di kecamatan lain dia kosong banget ya, maksudnya di bawah 1.000. Berarti yang lain punya peluang lah ya untuk caleg-caleg baru di beberapa
kecamatan karena harus ada fokus berapa kecamatan dan berapa target suara. Bagaimana sih bang nentuin target suara? Ya nanti pas DCT lah kita bisa ukur lah ya, bisa mapping. Kalau ini kan cuman gambaran aja ya buat teman-teman karena masih DCS juga kan, tarik kita ini. Nanti DCT itu baru tergambar ya, TPT nya berapa, TPS nya berapa ya. Terus kita juga memetakan melihat dari masyarakat juga ya di sono ya, perilakunya seperti apa, dalam arti kebanyakan masyarakat itu apalah gitu ya, profesinya gitu, sekolahnya gitu, banyak lah ya indikator lain ya. Terus dari PDIP ya dari PDIP itu yang tahun kemarin petahana Supardi dengan suara 6.500 lebih. Dia kuat di 3 kecamatan ya, Ronjo, Gunung Kaler, dan Mekarbaru. Nah, desa-desa lainnya dia kecil banget ya, rata-rata di bawah 500 ya. Terus untuk PDIP gimana bang buat caleg baru? Ya udah, Anda masuk di wilayah yang tadi itu, selain 3 kecamatan basis dia gitu. Tapi saya di kecamatan itu bang gitu. Ya kan itu tadi, ada berapa desa, ada berapa TPS, Anda lihat datanya di situ. Mana kira-kira yang nggak ada suaranya dia gitu, di bawah 20 suaranya. Itu Anda bisa masuk di situ. Dan saya bilang begini, ini cuma gambaran kecil. Jadi Anda bisa memetakan nanti ya, ketika Anda ini udah DCT itu udah enak banget ya. Kita bakal tarik dari indikator ini gitu. Indikator itu apa ya disebutnya indikator itu, misalkan gini, Anda mau membuat kue ya, berarti kan Anda harus tahu bahan-bahannya ya. Jadi bahan-bahan buat menentukan target suara berapa gitu. Terus dari Golkar ya lanjut ya. Golkar kemarin Haji Deni Hendriani itu ya, dia di Kresek 3.000 lebih. Terus di Sukamulya ini dia 5.000 ya, 5.500, besar banget ya dia. Terus di Mekarbaru dia 1.200 lebih. Dia besar banget ya, tapi di 3 kecamatan itu dia besar ya, di atas 1.000 ya, ribuan ya. Tapi di kecamatan lain dia bahkan saya lihat di bawah 400 loh, di bawah 200 bahkan, yang hampir 400 cuma satu kecamatan dong, yaitu Keronjo ya. Jadi Deni ini masih ini ya, masih PR ya buat mereka nih. Maksudnya PR itu ya jangan ngerasa ini basis gua ya gua udah pede lah gitu. Enggak gitu ya, kayak gitu caranya ya. Dia pasti punya konsultan lah, dia juga pasti banyak konsultan yang jago ya, apalagi dia udah ngerasain pemilu 2019 ya, dia tahu, punya pengalaman. Terus lihat di sini ada Sumarno juga nih, suaranya besar nih, kecamatan Keronjo sama di Kemiri ya, Sumarno. Nah jadi untuk Sumarno ini kalau dia nyalon lagi ya basis dia dikuatin dulu ya, 2 kecamatan itu. Dia dikuatin, dirawat ya itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali lah. Tapi untuk yang kecamatan lain Anda harus lebih rutin ya, lebih intens. Terus buat caleg baru gimana bang, lihat suara-suara itu ya kan ini udah ke peta ya kan. Untuk Kresek Deni ya kan, terus untuk Keronjo Sumarno, terus untuk Kemiri Sumarno lagi, terus untuk Sukamulya Deni, terus untuk Mekarbaru ini Deni. Nah berarti kan ada Gunung Kaler di sini yang enak ya, yang ada basis siapapun gitu, caleg-caleg baru. Terus ada ini juga Sukadiri, Anda bisa masuk ke situ, Anda bisa masuk lah untuk dari partai Golkar ya. Itu ya gambaran dari saya ya, sedikit ya. Nah, saya nggak bisa ngasih yang lebih detail sampai ke tingkat TPS karena kan itu harus kita sinkronin ya, harus kita cari indikator-indikator lainnya ya.
Jadi gambaran besarnya seperti itu. Terus ada pertanyaan ya dari teman saya, Bang, saya ada 3 caleg nih nawarin ke saya bingung Bang mau gimana. Nah inilah lihat kayak gini nih. Jadi kalau misalkan Anda kan, teman saya ini kan memang dia pengikutnya banyak ya. Jadi dia orang sosial, jadi karir buat dia atau misalkan peluang bagus buat dia, menurut saya Anda gambarin dulu ya, dia gambarin dulu seperti ini, mana ya kira-kira dia bisa menang apa enggak ya gitu. Jadi dari 3 caleg itu ya Anda pilih aja mana yang kira-kira bisa menang. Oh ini bisa menang, terus ini enggak gitu. Jadi Anda bisa ukur sendiri lah gitu. Diukur sendiri mana sih kira-kira caleg mana yang bakal saya ini ya, yang bakal saya dukung gitu. Apa tiga-tiganya dukung, nggak mungkin juga kan. ya itu mah terserah ya dari orang-orangnya aja gitu. Cuman itu tadi untuk para caleg, saya ingatkan sekali lagi, kita ini indikator ini kan, pemetaan ini, target ini kan dari indikator, kita kan harus lihat pemilih juga. Nah nanti saya akan buat video tentang jenis-jenis pemilih ya, ada swing voter, ada soft opponent, ya banyak lah ya. Sebenarnya ini ilmu konsultan, mungkin ada konsultan yang lihat video saya akan, aku lu bongkar-bongkar gitu. Bukan bongkar-bongkar, saya cuman berbagi ilmu aja gitu, berbagi ilmu lah. Lagian juga saya siapa sih. Oke, terima kasih sebelumnya, jangan lupa ya di like dan subscribe, dukung terus channel saya akan berbagi informasi yang bakal bermanfaat buat kalian semua ya. Saya yakin bermanfaat banget gitu, karena emang ini jarang dipelajari ya sama orang-orang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.